Perkenalkan, nama saya Cynthia Tobara dengan NIM 2030, 2040, 2050. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kalimat efektif. Di kalimat efektif akan ada 5 bahasan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada penggunaan, yang keempat ada syarat-syarat, dan yang kelima ada penerapan kalimat efektif. 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. 2. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal subjek predikat. Yang kedua, taat terhadap aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan struktur bahasa. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. 3. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Serta kalimat efektif itu berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan di solar system. Berikutnya yang keempat, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, harus adanya kelogisan. Yang kedua, harus ada kepararelan. Yang ketiga, harus ada ketegasan, di mana unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat serta membuat urutan yang logis. Yang keempat, kehematan. Kehematan ini adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang harus tepat. Yang keenam ada kecermatan. Kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Yang ketujuh ada kepaduan. Kepaduan ini berarti informasi yang disampaikan itu tidak boleh terpecah-pecah. Dan yang kedelapan ada kesejajaran. Kesejajaran adalah bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Kemudian yang kelima ada penerapan kalimat efektif. Yang kesatu ada kalimat efektif dan penerapan KYD. KYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti. Yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi merupakan pemilihan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Yang ketiga ada kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat serta antara predikat dan objek serta dengan keterangan atau pelengkap. Sedangkan kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Kemudian yang keempat ada kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Selanjutnya yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Di sini ada 3. Yang pertama ada posisi kata dalam kalimat, yang kedua ada urutan logis, yang ketiga ada pengulangan kata. Selanjutnya yang keenam, kalimat efektif dan penghematan kata. Di sini juga ada 2. Yang pertama ada pengulangan unsur kalimat dan yang kedua ada penggunaan hiponimi. Yang ketujuh ada kalimat efektif dan variasi struktur. Di sini ada 4. Yang pertama ada penempatan unsur-unsur kalimat, yang kedua ada variasi panjang pendek kalimat, yang ketiga ada pemilihan jenis kalimat, dan yang terakhir ada pemilihan bentuk aktif dan pasif. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.